Salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Suryadi Farm. Di sini ada peternakan kambing, domba, kemudian ada kambing PE. Di belakang juga ada peternakan sapi. Kita akan ngobrol banyak dengan owner dari Suryadi Farm yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri. Kita akan ngobrol banyak tentang pakan, tentang kandang, juga analisis usahanya. Nah, terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Nih kandang ayam. Iya. Iya. 2 kandang saya kontrakkan. 2 kandang kemarin ya sekitar dapat duit sekitar 7 juta. Saya belikan sapi. Dapat berapa itu Pak? Dapat 6 sama pedet 1. Sama pedet 1. Itu tahun 2011. 10 tahun yang lalu. Iya. Ya itu pun saya juga belum punya kandang. Iya. Saya titipkan di tempat Simbah. Simbah kan punya kandang anggur. Iya. Tiap pagi, tiap sore saya makani. Nah, pakannya itu waktu itu sudah nemu resep Belum. ini? Oh, belum. Semua berproses. Iya. Saya waktu itu menggunakan hampir 100% pakan pabrikan. Nah, dari proses belajar itu akhirnya saya mencoba bikin kandang sendiri, kapasitas 24 ekor di belakang rumah. Nah, dan kita berani berspekulasi untuk beternak lebih, dan kita mencoba mengelola pakan lebih baik. Ya dari hasil ilmu dari setan gepeng ini kan. Oh iya, Gokil setan ini. gepeng. Itu akhirnya kan ketemu beberapa syarat-syarat objektif agar ternak itu bisa baik. Akhirnya kita ketemu bahan yang namanya onggok. Kemudian kita kelola sedemikian rupa. Awal mulanya ya pakai mikroba pabrikan. Setelah kita baca-baca, baik abstraksi dari para mahasiswa dan sebagainya, itu kita simpulkan, ini kita bisa bikin sendiri nih. Mikrobanya Akhirnya, bisa produksi sendiri. Bisa bikin sendiri, mungkin dengan kualitas yang lebih baik. Yang tadi Bapak bilang berproses itu kan ada banyak cobaan lah, cobaan dan tantangannya itu loh Pak. Kalau boleh dibagi buat kami Pak, karena itu juga berharga Pak. Saya sampai bisa seperti ini melalui berbagai cobaan, ujian, bahkan berdialektika terus untuk selalu memperbaiki. Akhirnya kan ketemu rumus pakan, bagaimana agar sapi itu asumsi kita mau kita rencanakan sampai 1 ton, kadang baru kisaran 700 kakinya sudah tidak kuat. Misalnya kita pelihara 10 ekor sapi, belum tentu mereka sama. Oh, yang ini seneng pakai air, yang ini kering, yang ini kan begitu. Ini seneng damainya dulu baru minumnya, kan begitu. Jadi perlakuannya khusus setiap sapi. Iya, khusus lah. Peternak sapi pun dulu saya berpikirnya kan kuantitas banyaknya sapi. Semakin banyak Semakin banyak sapi itu ternyata juga malah susah. Karena bicara sapi itu kan bicara nanti penjualan. Ketika kita bicaranya kuantitas, beli yang di bawah sekitar 15 juta itu untuk harga di bawah 15 juta untuk ADG-nya. Pertambahan bobotnya harian itu tidak mencapai 1 kilo. Makanya beli 14-13 juta itu 4 bulan ditawarkan di pasar 18 juta itu pada ditertawakan. Minim banget tadi. Akhirnya beralih ke penggemukan yang lebih tinggi dengan bibit yang di atas 21. Bibit di atas 21 juta ini sama-sama memelihara 4 bulan. Iya. Itu ternyata lebih untung gitu loh. Perhitungan dasar tentang sapi kalau 21 tadi ke 32. Nah, untuk pakan saja itu berapa persennya sih? Jadi analisa usaha non infrastruktur, Iya. non infrastruktur itu sederhana sebenarnya. Iya. Sapi itu pertambahan bobotnya sehari Iya. itu bisa di atas 1 kilo. Asumsinya Iya. 1 kilo karkas itu 46.000. Iya. Ketika kita untuk pakan itu tidak lebih dari 46.000, berarti kan kita punya selisih.
Misalkan habis 30.000, kita sehari kan dapat 16.000 dari 1 ekor sapi. Iya. Kalau 10 ekor sapi berarti kan kita dapat 160.000. Makanya saya menggunakan sistem recording. Di tiap 1 bulan kita timbang. Iya, cara beternak itu kan di buku dimanapun kan banyak. Iya. Jadi kata kunci sukses beternak itu kan tentang tata kelola. Baik tata kelola kandang, tata kelola pakan, tata kelola kotoran, dan seterusnya. Sehingga kalau kandang misalkan, kandang ketika rumus kandangnya itu untuk sapi misalkan terlalu miring, itu kan juga ke kaki juga tidak baik. Nah itu setidaknya ya 5 cm lah. Yang penting air bisa mengalir, biar kakinya nanti tetap tegak. Kan gitu. Terus kemudian kalau yang secara rumus beternak sapi itu 80% itu cara memilih bibit. Kualitas bibit itu sangat menentukan. Kalau ciri-ciri bibit yang baik itu secara teoritis kan punya, tetapi kadang orang kan tidak punya dari sisi non teori. Iya. Misalnya secara teoritis ya, misalkan yang kakinya tegak, kemudian kemudian terus cara bahasa Jawa ini cangkeme iki papak, bokongnya gede, terus kelaminnya mepet. Itu kan ciri-ciri yang kualitas yang gampang untuk cepat lemu. Tapi kalau saya kan mengawinkan antara teori lahiriah dan batiniah, atau mungkin teori kejawen istilah saya. Orang Jawa itu kan memandang sapi itu kan sebagai rojo koyo. Jadi orang Jawa itu sapi itu kalau hilang itu kentongannya kentong limo itu, kalau di pos kamling itu. Jadi sesuatu yang berharga di Jawa. Maka orang Jawa, mbah-mbah kita dulu itu merumuskan, kalau mau beli sapi itu ya pakai hitungan. Mau mancing itu harus pakai hitungan. Mau mantu, mau digawe harus punya hitungan. Kalau orang Jawa itu mau mancing itu kan hitungannya kan mentek, riak, joko, cemil kan gitu. Kan. Nah kalau beli sapi kan suku, watu, gajah, buto kan gitu. Orang Jawa lah. Saya mentestimoni hari-hari itu saya pakai semuanya. Kalau tiba suku itu ya kadang ya Suloyo ya sikile. Kalau tiba watu ya kadang ora awet, gegeg kok ora gede-gede gitu. Lah orang Jawa biasanya yang dicari lah gajah. Nah kalau butonya itu? Nah, kalau buto itu ya memang sapinya agak galak, namun cepat gede juga. Berarti masih menguntungkan juga. Ada yang juga menggunakan istilah ratu. Ratu itu weton hari dan weton pasaran yang bisa dibagi 5. Selasa pon, Kamis pon, Minggu legi, Jumat Pahing dan sebagainya. Ini nggak ngomong soal bisnis tapi juga soal ngomong budaya ini. Kalau bisnis kan jelas, kita pelihara 10 ekor sapi. Dengan bobot 400 kg yang kita beli bibitnya. Itu sehari kita pastikan mendapatkan 10 kilogram daging minimal. 10 ekor itu asumsi sedang loh ya, bukan asumsi yang paling baik loh ya. Sepunya 10 kilogram. 10 kilogram kali 46.000 berarti 460.000. Ketika pakan kita yang kita berikan dalam satu hari tidak sampai 460, misalkan hanya sampai 300, kan kita sehari untung 160.000 sehari. Kalikan 30. Tetapi sapi itu harus bermodal dulu. Maka kita harus punya duit dulu untuk beli pakan harian. Jadi kita beli bibit sekitar 21 juta itu rumusnya sudah sekitar 400 kg bobotnya hidup. Nah ketika di pasar tidak menyediakan timbangan, ya kita pakai analisisnya kan bobot. Bobot itu kan dirumuskan oleh pemerintah. Bobot sapi itu kan lingkar dada ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100 ya. Di lingkar dada belakang kaki yang depan itu kita lingkari, kemudian ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100. Nah, kalau di pasar kan enggak boleh pakai pita macam-macam. Kalau saya kan hanya asumsi saja. Ini 20,
Saya hanya bayangkan sapi yang saya senengi misalkan itu kan. Iya. Kan gini. Oh. Terus pakai HP itu gitu kan. Iya. Kita baru tawar menawar. Ya kalau pakan selama ini Pak, tadi kan untuk controlling kan dari yang Bapak sudah sampaikan controllingnya di kotoran ya. Untuk controllingnya sama ditimbang. Boleh dibagikan nggak Pak untuk pakan? Oh boleh. Kalau saya pakan tetap memanfaatkan limbah. Iya. Limbah pabrikan. Bahan pokok yang dipakan Suryativa Farm itu onggok. Onggok itu mungkin kalau orang bisa menyebut juga gamblong. Gamblong. Onggok, gamblong, ampas, ketela. Iya. Nah, itu bahan dasar. Dan yang kedua memang kita tambahkan beberapa bahan-bahan memang dari pabrikan. Jadi saya belum berani mengambil sampel untuk ngasih kulit kopi sekian kan belum. Saya yang sudah ada izin edarnya saja lah. Semacam Nutrifit, Calvin dan sebagainya. Tapi yang kita gunakan bahan pabrikan. Tidak saya sebut mereka. Iya. Ada sekitar 5 bahan yang saya gunakan. Onggok sebagai bahan utama. Kemudian onggok itu kan tidak kering ya. Iya. Jadi kita tambahi dengan pongkol ketela itu, jadi poknya telo itu kan biasanya tidak dipakai di pabrikan. Itu diseleb yang ujung-ujungnya itu. Sing balung itu loh. Iya. Balung itu kita tambah. Kemudian yang kedua kita berikan polar itu kan makanan favorit semua hewan. Polar itu Brand polar. Kemudian kita tambahin Nutrifit 131 yang proteinnya di atas 12%. Berdasarkan izin edarnya. Iya. Nah, karena onggok ini namanya juga ampas, berarti kan protein karbohidratnya kan semua terproses. Maka kita tingkatkan dengan pakan fermentasi. Jadi kita fermentasi, kita buat mikroba sendiri. Jadi saya mengembangkan efektif mikrobia atau E4 yang sering digunakan orang umum itu kan E4. Tapi saya mencoba mengembangkan dengan treatment beberapa tambahan bahan-bahan seperti ya bahannya nanas itu untuk merenyahke, untuk ngempuk nih. Kalau untuk molase, untuk silase misalkan pang itu ranting-ranting ini bisa empuk. Kalau untuk onggok yang misalkan menggulung-gulung nanti bisa pecah ya, nanas. Kalau orang Jawa itu nanas itu nggak masak balung gampang empuk gitu. Dan yang kedua kita berikan kacang panjang dan kangkung. Ini untuk memenuhi kebutuhan zat besinya. Zat besinya. Kemudian untuk lemak kasarnya kita berikan terasi. Untuk kebutuhan pencernaannya kita tambahi yang namanya pepaya dan kacang dan ati pisang atau jantung pisang. Jadi kalau saya rumusannya sederhana, untuk 120 liter itu butuh nanas paling minim 6. Mau 8 ya lebih baik. Nah kalau saya 6 biji. Terus kemudian kacang panjang sama kangkungnya masing-masing ini 7 gunting. Masuk juga di situ. Ya, dicacah, itu bahan yang dicacah. Ya. Nanas, kacang panjang, kangkung, kemudian ada Ujung jantung pisang maupun pepaya itu kita cacah. masukkan dalam drip. Kemudian kita merebus terasi, gula jawa, gula pasir 2 liter sama terasinya. Kalau saya terasi yang pabrikan itu ABC atau apa itu kita potong-potong, itu kita beli 50.000, dapatnya sekitar 24 ya. Kita godok. Setelah dingin kita masukkan ke tong tadi yang berisikan cacahan tadi. Baru kita kasih bibit E4 nya 2. Setelah itu kita tambahi molase atau tetes tebu, itu 10 liter atau 10 aqua. Baru tambah air dan kita sampai penuh. Berapa hari fermentasinya? Ya makin lama makin baik, yang penting tidak kedap udara. Oh jadi ada aeratornya. Tidak kedap udara ini memang bermutu. Ciri-cirinya jadi kan baunya harum. Kalau tidak jadi kan baunya kan tengik.
Yang selama ini saya pakai kalau untuk jenis domba itu bisa ADG-nya ya 1,7 per minggu. 1 kilo 7 on per minggu untuk domba. itu juga bisa untuk sapi juga. Saya sama pakan sapi dan dombanya sama. Nah, kemudian untuk campuran pakan kalau di tempat saya standar minimalnya 1,5 ton onggok, Iya. ditambahi polarnya 1, Iya. kemudian nutrifitnya 2, lecinya sekitar 10 kilo. Jadi tambahnya 50 kilo polar, Iya. 100 kilo nutrifit, kemudian 20 kilo kleci atau ampas kedelai, Iya. sama pongkolnya 50 kilo. Kemudian kita fermentasi. Jadi kalau hitungan angka itu ya di sekitar per hari ini ya sekitar Rp950 per kilo. Per kilo. Ya asumsinya kalau ditambah anak kandang, tenaga dan sebagainya ya Iya. 1.500-an lah. Rp950 per Non kilo. tenaga. Non tenaga. Itu 1 ekor sapi dan kambing itu habis berapa itu? Kalau rumusnya makan sapi itu kan 10% dari bobot. 10% dari bobot. Kalau sudah 500 kilo berarti kan 50.000 sehari. Ya, 50 kilo itu kan terdiri ya 10% itu kan tidak melulu sentrat. Oh, tidak yang itu Ya saja. air dan macam-macam. Oh. Iya, masih ada air. Itu secara teori, Ya. tetapi kan ditemukan di lapangan Ya. sapi itu sama seperti manusia. Ada yang 1 piring sudah kenyang, ada yang 2 piring kan gitu kan. Iya. Makanya melihat sapi. Ketika kita tahu manajemen pakan tapi tidak mencintai sapinya, ya sama saja. Wah, ya. Tidak mengetahui di sapi. Karena tadi Bapak sampaikan ada perlakuan khusus setiap sapinya ya. Iya, bukan pengamatan. Oh, pengamatan. Pengamatan. Ini senengnya ini, Iya. di sana ini. Ini senengnya pakai air yang nyemek-nyemek. Iya. Ini air dulu baru kering, ada yang kering kan gitu. Wah. Iya. Itu kalau ini sapinya yang di sini ada berapa berarti, Pak? Kapasitas kandang. Kapasitas Kalau total kapasitas ya hampir 80-an lah. 80. Tapi era pandemi ini kan saya tahu diri lah. Iya. Saya tidak mencari, wah ini hanya sekitar 30-an 4 atau berapa. Sementara sapinya. Jadi ini memang murni untuk bisnis. Ketika bicara bisnis tentunya harus ada tata kelola. Iya. Kalau bicara hobi tidak butuh tata kelola. Yang penting senang. Kan ada sebagian orang yang senang saja. Dia tidak menghitung untung dan rugi. Iya. Yang penting sapiku gede, lupakannya apa tak kei, itu kan yang arah beternaknya kepada sekedar hobi. Kalau saya lebih kecenderungan pada bisnis, maka saya hitung benar-benar. Hasilnya daging ya. Daging itu ketika hari ini 46.000 hidup, Iya. kita belinya berapa, kemarin kita timbang menjadi berapa, kan tiap bulan sudah ketahui, wah ini baru laku sekian kan gitu. Nah, kita itu kadang gini loh ya, ada yang kita berencana 4 bulan kita jual tapi tidak jadi. Iya. Dikarenakan apa? Oh sapi ini masih berpotensi Untuk tambah daging. untuk tambah dagingnya. Oh sapi ini harus saya jual satu, sudah 3 bulan di sini, Iya. perkembangannya kok nol, daripada kita rugi kita jual. Kalau sistem breeding saya juga begitu, 3 bulan betina di tempat saya tidak kawin, saya jual. Itu kan saya rugi. Iya. Jadi kan butuh 1 tahun itu, 1 tahun lebih. Tetapi kalau 3 bulan sudah kawin di sini berarti saya untung untuk anak nanti kan. Masa buntingnya kan 9 bulan juga. Kalau 3 bulan di sini sudah kawin berarti saya punya harapan. Wah. Tapi kalau 3 bulan tidak bunting ya harus saya jual, harus spekulasi. Rugi pun harus saya lakukan. Iya. Rugi 100, 200 ya biasa. Kadang juga babi ya. Iya. Enggak. Untuk arti namanya Suryadipa, Pak. Kelupaan tadi belum tanya. Pasti tentunya kan punya makna dan arti, Pak. Iya. Ada 2 makna. Satu makna harifiah, makna surya itu kan sinar. Iya. Dipa ya apa ya? Dipa tidak tahu. Tapi sesungguhnya Suryadipa itu saya ambil dari keris, nama keris tinggalan Simbah.
Ini Atmo Surya Dipa. Tak gawe jeneng Surya Dipa. Ya di truk di mobil ya Surya Dipa. Iya. Nah, yang tanya gue, lah kan harus jujur ngomong. Iya. Dari Surya Dipa gue aslinya ngambil dari keris Simbah. Zaman-zaman ngomongin jenenge Atmo Surya Dipa. Ya, kayak Surya Dipa. Wah. Jadi pantas saja kalau tadi penuh dengan perhitungan Jawa dan sebagainya. Lalu saya mau Jawa. Kapasitas kambingnya yang belum. Tadi HP-nya kan 80. Nah, kapasitas kambingnya untuk yang di sini berapa ya? Kalau PE-nya mungkin hanya yang di kandang sini Ya. itu sekitar 32. Ya. Tapi yang kita gaduhkan ya sekitar 30-an. Kalau dombanya ya sekitar 300-an. 300 dulu. Ini kan aku kan punya rencana bikin pabrik domba. Maksudnya pabrik domba, Pak? Ya breeding lah. Oh, Jadi tiap hari ada yang mana. Suatu hari kan jadi pasar. Orang jualan di pasar itu kan rata-rata kudu dibeli. Iya. Nah, saya sing gawe produk. Wah. Iya, iya, Ini menarik. besarnya pabrik domba. Pabrik domba, iya. Hampir 2 hari sekali kan mana? Dengan 200-300. Ya ciri-ciri sambung. Lah engko dijipuki balik dulu. Oh iya. Bawah 5 bulan. Bawah 5 bulan itu jadi sate itu laku juga. Oh iya. Cuma- Cuma iki Mas, modal 200 juta iki urung genah bali ora lho, aku yakin lho. Sama modal PE lho. Tuku wedhus rego 50 juta nek ora atine papat gede papat papan iki. Ya makanya. Nek wong sing ra mudik lha engko tak dol neh kaya pira Pak kan gitu. Nah saya kan wis iso mikir, sing tak dol bukan jantan iki, spermanya. Saya punya sekali ngelotot 14 hari ya 5 jutaan ya satu. Analisa usahanya breeding itu ya misalkan kita beli doro, diri lah, Ya. diri lagi doro, Ya. doro kawin, bunting ya paling tidak 10 bulan lagi panen. Tapi masa produktifnya sampai berapa tahun? Ya sing ngerti turutan. Oh iya. Asumsi awalnya, Pak, maksudnya. Ya tergantung makanan, tapi selama ini ya nek sing apa domba nek aku nek sing kan baru laktasi pertama semua. Nek sing domba ki nek sing setahun ping 3. Ada yang umur 5 tahun di sini. Total keseluruhan kandang berarti luas lahan yang digunakan berapa? Sing yang di sini sama yang rencana yang di bawah. Loh, di sini 2.500 termasuk tokonya makan, terus di bawah itu 2.500 yang bawah ya hampir 1 hektar kurang dikit. Jadi kadang orang itu ya satu belum berhasil itu pengen yang lain. Saya mencoba fokus 3 hal ini, sapi, domba dan ini. Itu pun baru pada breeding menjual anak, PE seninya itu dagingnya, belum ada susu. Yang kadang terlupakan, peternak itu tidak memiliki bank pakan. Iya. Kalau saya bank pakan kan tetap dari tong-tong biru ini. Iya. Tong-tong biru ini entah ada isinya entah tidak, itu sapi ayam. Perasaannya kan sudah ada isinya terus karena kebiasaan ini. Oh. Makanya hari ini sapi kan diam semua itu. Jadi memang bank pakan itu penting, bank kotoran penting. Saya kotoran harus pindah dari tempat itu pagi sore. 2 kali. Nah, dari tidur tuh biar nyaman. Nah, itu. Nah, tidur jangan kotoran. Makanya jadi untuk mencapai hasil maksimal dari semua sisi itu ya harus terpenuhi menurut saya. Dari sisi manajemen pakan harus baik, manajemen kandang harus baik, manajemen ke sapi harus baik. Kalau hitungannya jelas Pak. Kenapa harus dibikin SOP gitu? Ya karena saya tidak bisa 100% di kandang. Iya. Jadi SOP itu untuk SOP anak kandang. Standar operasionalnya sapi seperti ini. Pagi begini, cara makan begini, campurannya begini. Nah, yang tanpa SOP kan saya yang punya. Iya. Jadi ketika ada tamu ya ngasih brus itu biasa. Jadi memang kita tidak ingin dalam bahasa Jawa ini cerigis lah terhadap anak kandang ini loh. Daganganmu harian. Jadi SOP-nya harus bersih. Habis makan harus bersih semua. Tidak boleh nanti resak-resak ini sore harus bersih semua. Dibikin senyaman-nyamannya.
pengembangan rencananya sampai ke depan, mimpi besarnya seperti apa, Pak? Yo guyonannya. Iya. Guyonannya anggere Islam ora bubar iki peternak. Oh iya sih. Guyonannya ini. Bagi orang Islam itu kan hewan tuh wajib. Orang yang punya anak laki-laki itu akikah loro. Iya. Itu siji. Setiap tahun ada Kurban. Iya. dan selama daging itu masih enak, ayo peternak aja lah. Oh iya. Kecuali daging nanti rasanya sudah menjadi pahit ya leren. I don't know. Iya. Ya Mas. Mas Ridwan Tukiyo. Terima kasih atas waktunya. Ya. Demikian warga Taniling, semoga video ini bermanfaat. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.